perkenalkan, saya Yayuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang deiksis. Deiksis adalah konsep dalam pragmatik yang merujuk pada kata atau sebuah ungkapan yang maknanya tergantung pada konteks tuturan, terutama seperti siapa yang berbicara, kepada siapa, kapan, dan di mana percakapan itu dilakukan atau percakapan itu terjadi. Teori deiksis ini dikemukakan oleh para linguis seperti Stephen C. Levinson dan Charles Fillmore. Deiksis dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada deiksis personal, yang kedua ada deiksis tempat, yang ketiga ada deiksis waktu, yang keempat ada deiksis wacana, dan yang kelima ada deiksis sosial. Deiksis yang pertama yaitu deiksis personal. Deiksis personal mengacu pada siapa yang terlibat dalam percakapan atau pembicaraan tersebut. Bentuknya seperti aku, kamu, saya, Anda, dan lain sebagainya. Contohnya, saya akan menemui kamu besok. Saya yaitu sebagai keterangan si penutur atau si pembicara, sedangkan aku yaitu sebagai keterangan pendengar atau yang mendengarkan. Sedangkan kata besok sebagai keterangan waktu atau kapan si penutur akan menemui si pendengar. Yang kedua yaitu deiksis tempat. Deiksis tempat mengacu pada lokasi relatif si penutur dan pendengar. Bentuknya seperti di mana, di sana, di situ, di sini, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu letakkan buku itu di situ. Nah, kata di situ menunjukkan tempat yang berada dekat dengan si pendengar, dan si penutur memerintahkan si pendengar untuk meletakkan buku itu. Deiksis yang ketiga yaitu deiksis waktu. Deiksis waktu mengacu pada waktu yang relatif saat pembicaraan itu terjadi, seperti kemarin, sekarang, tadi, besok, dan lain sebagainya. Contohnya, saya akan masuk kuliah besok. Jadi, si pembicara atau si penutur memberitahu kepada si pendengar bahwa dia akan masuk kuliah besok. Deiksis yang keempat yaitu deiksis sosial. Deiksis sosial berkaitan dengan hubungan sosial antara penutur dan pendengar, terutama yang berkaitan dengan tingkat formalitas dan kehormatan. Bentuknya seperti Anda, Bapak, Ibu, aku, kamu, gue, Allah, dan lain sebagainya. Nah, contoh ungkapannya, saya ingin bertanya Bapak. Nah, ungkapan itu pasti dilontarkan oleh seorang pelajar seperti siswa, mahasiswa kepada guru atau dosennya. Nah, tentunya dia menggunakan kata Bapak. Dia tidak bisa menggunakan kata Allah atau kamu kepada dosen atau gurunya, karena itu dianggap tidak sopan. Yang kelima yaitu deiksis wacana. Deiksis wacana mengacu pada bagian lain dalam percakapan sebelumnya atau sesudahnya. Bentuknya seperti kata ini atau itu. Contohnya, ini yang saya maksud sebelumnya. Nah, pasti ada ungkapan sebelum kalimat itu dilontarkan yang sudah dibicarakan oleh si penutur dan pendengar. Dalam deiksis tentunya dapat terjadi masalah dalam konteks tuturannya. Beberapa masalah yang sering terjadi dalam deiksis yaitu yang pertama, ambiguitas atau ketidakjelasan. Kata
deiksis seringkali tidak jelas jika konteksnya tidak lengkap. Contoh konteks yang tidak lengkap seperti dia sedang pergi. Nah, pasti si pendengar atau si pembaca bingung siapa itu dia dan kapan dia pergi. Nah, konteks itu tanpa kejelasan makna dan tentunya sangat-sangat tidak jelas siapa yang pergi, siapa dia, kapan dia pergi, itu yang menyebabkan ambiguitas atau ketidakjelasan. Masalah yang kedua yaitu tentang kebingungan dalam teks tertulis. Dalam teks seperti cerita atau berita, penggunaan deiksis bisa membingungkan jika tidak dijelaskan siapa tokohnya, kapan terjadinya, di mana. Contohnya, kemudian dia pergi ke sana. Tanpa narasi sebelumnya, pembaca tidak tahu siapa yang pergi itu, kemana dia pergi. Yang ketiga yaitu salah paham karena budaya. Deiksis sosial bisa menyebabkan konflik jika tidak memahami norma kesopanan atau norma sopan santun. Menggunakan kata kamu kepada orang yang lebih tua daripada kita bisa menyebabkan konflik atau dianggap tidak sopan. Nah, dari beberapa masalah tadi, solusi agar kita terhindar dari masalah-masalah tersebut yaitu yang pertama, kontekstual yang jelas. Penutur atau penulis harus menyebutkan siapa pelaku, waktu, dan tempat dengan konsisten jika diperlukan. Yang kedua yaitu penggunaan kata ganti dan nama yang konsisten. Penulis narasi disarankan menggunakan nama tokoh secara konsisten sebelum mengganti dengan kata ganti. Yang ketiga yaitu pelatihan pragmatik dan budaya. Dalam pembelajaran bahasa, misalnya bahasa Indonesia, dituturkan oleh penutur asing. Perlu diajarkan fungsi sosial dan budaya dari deiksis agar tidak terjadinya konflik. Jadi kesimpulannya, deiksis adalah fenomena bahasa yang vital dalam komunikasi karena membantu penutur mengacu pada orang, waktu, tempat, dan konteks wacana secara konsisten. Namun, karena sangat terpaku atau bergantung pada konteks, deiksis dapat menyebabkan ambiguitas, salah paham, dan gangguan komunikasi jika digunakan tanpa kejelasan. Segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Bye-bye.